Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Adi Cahyanto dari D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil ataupun output dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal tahun anggaran 2020 mengenai pembuatan sistem informasi aplikasi manajemen dan kas Masjid Nurul Mutakin pada Desa Jatisawit, Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Selanjutnya untuk anggota sendiri, kami ada 3 dosen, yaitu saya sendiri Kurnia Adi Cahyanto, kemudian Ahmad Sumarudin, dan Ahmad Lubis Ghazali. Poin pembahasan kali ini yaitu nanti ada pendahuluan, yaitu latar belakang mengapa kami membuat sistem informasi ini sebagai judul PKM tahun ini. Kemudian metode pelaksanaan, yaitu alur dari pelaksanaan PKM itu sendiri, di mana di dalamnya nanti ada beberapa poin-poin yang menjadi rangka dalam menjalankan atau melaksanakan PKM ini. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu hasil final yang berupa sistem informasi ataupun aplikasi ataupun website yang bisa diakses, dan kemudian kesimpulan. Kemudian di sini ada gambaran singkat pendahuluan, yaitu informasi masjid merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter suatu masjid. Informasi masjid berguna sebagai informasi untuk menentukan awal dalam upaya memuatkan masjid, di mana di dalam aplikasi ini akan memberikan informasi tentang keuangan kas masjid dan pengumuman tentang momen dari hari keislaman. Jadi latar belakang kami melakukan PKM ini yaitu karena kami melihat ada sebagian besar masjid masih menggunakan sistem informasi itu hanya ada di dalam masjid itu sendiri. Jadi ketika orang-orang atau masyarakat setempat ingin mengetahui misalkan hari besar keagamaan yang akan diselenggarakan di masjid tersebut, ataupun jumlah saldo dari kas masjid tersebut, ataupun jumlah binatang kurban yang akan diselenggarakan ataupun nanti akan dilakukan penyembelihan di masjid tersebut, itu akan hanya bisa diketahui ketika masyarakat ataupun orang-orang itu datang ke masjid. Jadi harus ke situ. Ya. Nah, tujuannya agar supaya nanti masjid ini bisa diakses secara digital atau secara website. Jadi kita melihat zaman sekarang ini HP atau gadget Android itu bukan sesuatu yang asing lagi, ya. Bahkan hampir bisa ditemui di manapun tempat, itu hampir semua orang itu memegang yang namanya HP Android. Oleh karena itu, dengan gagasan itu, maka kita berharap dengan HP itu tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang misalkan untuk berkirim pesan ataupun telepon, tapi bisa untuk mengakses hal yang positif seperti kegiatan di sini. Berikutnya rumusan masalahnya, yaitu bagaimana agar pengurus TKM ini dapat memberikan informasi seputar Masjid Nurul Mutakin. Jadi
DKM di sini itu ya tadi sudah saya sampaikan masih menyampaikan informasi itu hanya lewat papan pengumuman di masjid ya, maupun ya meskipun sudah ada sistem digital tinggi tapi hanya sebatas di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar masyarakat mengetahui tentang kegiatan dan keuangan kas di Masjid Jami Nurul Mutahin. Jadi masyarakat ini ternyata mungkin ya masyarakat setempat saja yang mungkin yang tahu tentang informasi Masjid Nurul Mutahin. Jadi seperti itu. Berikutnya batasan masalahnya yaitu aplikasi yang dirancang ini berbasis website. Jadi seperti internet, kemudian bukan Android, jadi kita bukan memakai Android ya atau di Play Store. Kemudian aplikasi ini juga memuat keuangan kas dan pengumuman DKM Masjid Jami Nurul Mutahin. Jadi hanya memuat keuangan kas dan pengumuman DKM. Kemudian aplikasi ini dibangun menggunakan framework kode igniter atau CI. Tujuannya yaitu untuk mempermudah ketua DKM dan pengurus masjid mengelola keuangan masjid secara komputerisasi ya. Ya diharapkan dengan adanya PKM ini atau sistem informasi ini bisa menggugah dari para pengurus DKM agar dalam tanda kutip melek tentang teknologi informasi sehingga bisa mengelola masjid ini selalu lebih optimal dan lebih luas ke depannya. Dan berikutnya untuk mempermudah ketua DKM memberikan pengumuman atau informasi Masjid Jami Bermutahin kepada masyarakat. Jadi bagaimana ketua DKM itu memberikan pengumuman itu tidak mesti harus di dalam masjid, tapi bisa diakses secara internet, secara online, atau secara daring. Ya. Nah, metode pelaksanaannya menggunakan metode waterfall, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, penulisan kode program, pengujian sistem, dan perbaikan sistem. Untuk analisis kebutuhan ini nanti bisa mengikuti alur yang sudah kita buat, yaitu mungkin meliputi wawancara, kemudian studi literatur, atau mungkin observasi di tempat tersebut. Ya. Kemudian berikutnya perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini kami database yang kami buat itu disesuaikan dengan kebutuhan, terutama di dalam database-nya. Kemudian setelah sistem ini dirancang, kerangkanya dibuat, ya, atau algoritmanya sudah dibuat, nah kemudian masuk ke dalam penulisan kode program, yaitu menggunakan framework CI. Kenapa kami menggunakan framework CI? Karena CI adalah salah satu framework yang sekarang ini populer digunakan untuk membuat sebuah sistem informasi. Selain dari bahasa programming yang lain seperti Laravel dan sebagainya, tapi kami hanya fokus ke CI saja. Kemudian setelah dibuat, diuji. Di dalam pengujian itu kita menggunakan sistem internal atau eksternal. Ya. Internal itu maksudnya black box. Misalkan kita menguji menggunakan localhost. Nah, localhost, setelah localhost jadi, kemudian dicek, kita cari errornya, kita cari bug-nya. Setelah semuanya beres, kemudian kita implementasikan ke dalam hosting online. Ya, kita menggunakan hosting yang berbayar online untuk mengonlinekan sistem informasi ini, sehingga realisasi ini memang benar-benar dilaksanakan agar bisa online. Nah, kemarin kita sudah menyerahkan semacam manual book
untuk penggunaan dari sistem yang sudah online ini. Ya. Nanti bisa dilihat di laporan, ada foto-fotonya, ada rekaman videonya, kemudian diharapkan dari manual book itu kita tidak terlalu banyak mentraining pengurusnya untuk menggunakan sistem informasi ini. Yang terakhir adalah perbaikan sistem, maupun nanti ada di situ ada maintenance, ada troubleshooting yang tentunya bertujuan untuk merawat sistem yang sudah dibuat ini agar bisa berharapnya bisa eksis ke depannya atau mungkin bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di hasil pembahasan kita bisa melihat yaitu tampilan dari Masjid Jami' Darul Mutakin, ya background-nya. Kemudian di sini ada home, keuangan, pengumuman, kurban, jadwal, dan kontak yang bisa dihubungi. Jadi ini adalah tampilan dari sistem informasi yang dibuat untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam Masjid Darul Mutakin. Nah, kemudian ada dua level di sini, yaitu ada level admin dan level user. Nah, di level admin sendiri hanya ada satu admin yang bisa memasukkan username password-nya. Jadi hanya satu orang. Nah, user nanti banyak, setiap orang bisa mengakses. Nah, ini di sini bisa dilihat jumlah korban, misalkan 29 ya. Nanti kalau diklik nanti bisa keluar ya. 29 apa itu maksudnya totalnya atau ada sapinya atau kambingnya berapa, kemudian ada infak, ada zakat fitrah, zakat mustahik, pengumuman ya, kemudian ada donatur ya, keuangan, kemudian jadwal petugas Jumat. Jadi di sini juga bisa kita ketahui ada jadwal petugas Jumat, mungkin meliputi khotib, imam ya, dan muazin misalkan seperti itu. Ya di sini ada dan bisa dicetak. Jadi nanti yang berkepentingan akan mendapatkan hasil print-out-nya saja, jadi tinggal membaca. Jadi misalkan khotib hari ini Bapak Kiai Haji Mukhtar, nanti Pak Haji Mukhtar tinggal membaca saja, dia tinggal beliau berangkat hari apa, ya, hari Jumat, entah itu Jumat Pon, Jumat Wage, Jumat Kliwon, dan sebagainya. Berikutnya kesimpulan dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini ternyata kemarin setelah sosialisasi DKM merasa mempermudah DKM dapat mengelola manajemen keuangan atau kegiatan yang ada di masjid. Kemudian yang berikutnya, aplikasi website ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi yang terbaru di dalam masjid. Yang berikutnya adalah aplikasi website ini juga dapat memberitahu masyarakat tentang perkembangan keuangan yang ada di masjid. Jadi transparansi intinya di sini. Jadi masyarakat merasa mereka merasa bahwa menyumbang atau mau berzakat lewat sini atau infak lewat sini itu benar-benar penyalurannya tepat guna, memang digunakan kepada yang membutuhkan. Kemudian aplikasi website ini yaitu sebagai penelitian pengabdian, ya tentu saja karena sistem digital itu selalu upgrade dan update, jadi selalu diteliti dan diabdikan lagi seperti itu selanjutnya. Yang terakhir adalah website ini juga dapat memberitahu perkembangan siapa donatur dan korban setiap tahunnya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Mungkin untuk donatur ini lebih diberikan apa ya, semacam learning agar donatur itu diberikan kemudahan. Jadi diberikan kemudahan akses untuk mendonaturkan, menyumbangkan hartanya supaya istilahnya mereka tidak lagi bingung, ya, misalkan ingin berzakat, berinfak, atau bersedekah. Seperti itu saja dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon terima kasih. Saya mewakili seluruh anggota PKM internal, sistem informasi, aplikasi manajemen, keuangan, dan kas, Masjid Darul Mutakin, Jati Sawit, Jati Parang, Kabupaten Indramayu, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.